Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Bagaimana nih kabarnya guys Lillah? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Amin ya Allah. Jadi kali ini Bilkis mau ngebahas nih tentang kuesioner yang waktu itu Bilkis pernah jadiin status Instagram. Di Instagram pertama Bilkis, yaitu Instagram KF Bilkis. Kalau ini kan Instagram kedua, emang buat jadiin konten dakwah gitu. Fastabikul khairat, asik, amin. Nah, Bilkis mau ngebahas tentang kuesioner yang waktu itu pernah Bilkis jadiin status Instagram. Waktu itu Bilkis bikin kuesioner kayak gini. Kalau aku mau bikin konten dakwah atau sharing gitu, kira-kira kalian maunya tentang apa gitu. Nah, ada tuh salah satu sahabat kita yang ngejawab antara nikah dan cita-cita gitu. Terus Bilkis pikir-pikir, boleh juga tuh gitu, menarik. Akhirnya Bilkis memutuskan sekarang untuk membahas tentang itu, antara nikah dan cita-cita. Atau bisa juga mending nikah dulu atau cita-cita dulu ya, mending nikah dulu atau mengejar gelar kuliah dulu ya, atau lanjut kuliah dulu ya gitu. Mungkin ini pertanyaan yang kebanyakan orang menanyakannya gitu, dan masih menerka-nerka jawabannya atau solusinya tuh gimana sih gitu. Sebenarnya sih nggak masalah ya mau nikah dulu, apa mengejar cita-cita dulu, atau lanjut kuliah dulu gitu. Mungkin sebagian yang lain yang memilih mengejar cita-cita dulu atau lanjut kuliah dulu, mungkin mereka berpikir agar mereka fokus belajarnya, mengejar cita-citanya, untuk membahagiakan kedua orang tuanya, baru memutuskan untuk menikah, agar mereka tidak terfikirkan oleh tanggung jawab yang ditanggung ketika sudah menikah gitu. Sebenarnya sih kayak gini, ada dua studi kasus ya. Yang pertama, orang yang ingin fokus belajarnya dulu, ingin mengejar cita-citanya dulu, baru memutuskan untuk menikah. Atau ada orang yang masih kuliah tetapi sudah menikah gitu. Menurut bukunya Kak Ahmad Rifa'an, yaitu yang judulnya Inilah Pilihan Hidupku nih, yang ini bukunya. Di sana dijelaskan bahwa mungkin bagi sebagian yang lain menganggap bahwa menikah ketika sedang kuliah itu menjadi sebuah pendorong agar mereka tuh makin semangat gitu kuliahnya. Maka jangan jadikan pernikahan itu menjadi sebuah hambatan, jangan jadikan pernikahan itu menjadi sebuah penghalang ketika sedang kuliah. Ada juga kok orang yang masih kuliah tetapi sudah menikah dan mereka lulusnya tepat waktu juga kok gitu. Ada juga orang yang seperti itu. Jadi kayak gitu mah masing-masing orang ya maunya milihnya gimana, dan itu nggak masalah. Ya, hal yang perlu diingat yaitu ketika Anda sudah memutuskan untuk segera ingin menikah atau ingin menikah gitu, atau benar-benar ingin menikah sama aja sih ya, itu berarti Anda harus kuat atau siap mentalitasnya nih, harus kuat atau siap mentalitasnya. Berarti Anda tuh harus berarti Anda tuh harus sadar bahwa Anda sudah tidak sendiri lagi, sudah tidak jomblo lagi. Misalnya nih, kalau Anda itu laki-laki yang biasanya kuliah dulu gitu, yang biasanya kuliah, ketemu dosen, atau ta'lim bersama teman-temannya gitu ya. Terus biasanya kan kalau habis taklim, kalau anak ikhwan kalau para ikhwan itu biasanya ngobrol dulu gitu kan sampai berjam-jam sama teman-temannya. Dan dia harus sadar ketika mereka sudah menikah, yaitu bahwa mereka tuh sudah tidak sendiri lagi, ada seseorang bidadari di rumahnya. Dan bidadari itu membutuhkan nafkah darinya. Kalau Anda itu perempuan kalau Anda perempuan, berarti gak hanya kuliah doang yang harus diurusin,
nggak hanya ketemu dosen, ketemu teman, tapi juga harus tapi itu juga harus sadar ketika dia sudah menikah, dia tuh sudah menjadi ratu rumah tangga, atau sudah menjadi istri, dan uh, apa namanya, harus melayani suami gitu dengan baik. Terus kalau sudah punya anak itu juga ada konsekuensinya. Tapi ya kalau anda maunya begitu ya nggak apa-apa gitu. Mungkin anda ingin membuat sebuah sejarah cinta, perjalanan cinta kalian, nggak, ya nggak apa-apa, itu bagus. Nah, pertanyaannya kan, mending nikah dulu atau cita-cita dulu? Nah, jawabannya, saya mengutip dari jawabannya Kak Setia Furqan Khalid, yaitu apa aja yang Allah mudahkan. Apa aja yang Allah mudahkan. Misalnya ketika anda masih kuliah dan jodoh anda sudah datang dan orang tua udah setuju gitu ya, dan akhlak dan agamanya itu baik, ya nggak apa-apa gitu, jalani saja. Dan kalau misalnya anda sudah kuliah tapi jodoh pun belum datang, terus ya udah lanjut kuliah aja dulu, atau mengejar cita-cita dulu, atau berkarir dulu, mungkin di tengah-tengah itu nanti jodoh kalian datang gitu. uh, Terus nih, di buku ini dijelaskan bahwa siapa yang menikah dalam rangka menggapai ridho Allah, maka Allah yang akan turun tangan untuk menyukseskan, mengayakan dan memapankan orang tersebut. Jadi jangan beranggapan kalau sehabis nikah itu kita akan menjadi miskin gitu, karena Allah yang akan turun tangan untuk menyukseskan, mengayakan dan memapankan orang tersebut. Barang siapa yang menikah karena Allah, hidupnya akan dicukupi olehnya. Saya akan membacakan surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, yang masih menjomblo di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui, dan Allah pun maha mengetahui. Ini miring ya kameranya. Nah. Jadi masalahnya bukan di nikahnya yang bikin apa ya? Jadi masalahnya bukan di nikahnya, tapi di masing-masing orangnya. Kalau nikahnya dengan niat yang benar, mencari ridho Allah, mengurangi kerentanan terhadap maksiat, dan dalam rangka membangun keluarga yang islami, yakin deh Tuhan akan turun tangan membantumu. Itu janji Allah. Dan dalam hadis riwayat Tabrani, yaitu bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkukung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah gitu. Jadi intinya jangan dibenturkan ya antara nikah dulu atau cita-cita dulu. Tapi gimana Kis? Karena aku sudah menikah nih, tapi aku ingin berkarir, ya tinggal dikomunikasikan aja. Tapi gimana Kis? Aku kan masih kuliah dan tetapi ingin menikah, ya tinggal dikomunikasikan aja sama nyak babe di rumah. Jadi jangan sampai dibenturkan ya, karena yang terpenting itu adalah bagaimana caranya agar kita sukses di segala bidang, di pernikahan kita, di karir, di dunia maupun di akhirat kita, karena keseimbangan itu penting. Dan menuntut ilmu pun itu penting, karena kecerdasan itu diturunkan dari seorang ibu dan karakter itu dominan diturunkan dari seorang ayah. Semoga kalian yang menonton ini menjadi sesosok ibu dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Semangat belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.